Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan bahas satu masalah yang sangat sering dialami pasien kita ya. Mungkin harian nih pasien pasti ada, yaitu tentang hipertensi. Sering sekali pasien itu bertanya seperti ini, "Dok, apakah hipertensi bisa sembuh?" Nah, bagaimana jawabannya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Satu persatu. Oke, sebenarnya apa itu hipertensi? Ya, hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah Anda itu 140/90, di atas atau sama dengan 140/90 dalam 2 kali pengukuran di saat istirahat ya. 2 kali pengukuran ya. Jadi kalau misalnya pasien datang gitu ya, baru sekali datang terus tensinya tinggi, itu belum kita klasifikasikan atau kita diagnosa sebagai hipertensi, karena boleh jadi dia mungkin terjadi namanya white coat hipertensi, atau mungkin dia panik karena masuk ke dokter atau ketemu dokter dia kaget seperti itu sehingga tensinya naik. Jadi perlu 2 kali pengukuran di saat istirahat, maka akan disebut dengan hipertensi apabila tekanan darahnya di atas 140/90, sistolnya 140, diastolnya 90 ya, di atas atau sama dengan. Sebenarnya ada klasifikasinya ya, nanti kita bahas. Pokoknya yang kita pahami bersama saat ini, yang menurut juga berbagai konsensus ya, kita memakai yang 140/90. Dok, apa sih bahayanya kalau tensi itu tinggi atau di atas 140/90 dalam jangka waktu yang lama atau lebih dari itu? Ya, bahayanya ya kalau tensi tinggi memang berpotensi akan mengakibatkan berbagai macam kondisi yang serius ya. Kalau dibiarkan tanpa perawatan, tanpa modifikasi, ya akan jadi potensi tidak selalu terjadi, tapi bisa terjadi pada orang yang menderita hipertensi. Misalnya apa? Kalau dari atas bisa misalnya stroke atau pecah pembuluh darah di otak, kemudian bisa terjadi gangguan penglihatan, kemudian paling sering gangguan jantung, kemudian juga gangguan ginjal, seperti itu. Kondisi itu terjadi ya bisa saja ya karena pembuluh darahnya sudah kaku, kemudian tekanannya tinggi sehingga berpotensi mengakibatkan hal-hal tadi. Hipertensi kebanyakan itu terjadi karena kerusakan ginjal sehingga mengganggu dalam mengatur tekanan darah manusia. Dan ini diperburuk dengan kondisi-kondisi seperti ya, misalnya terlalu konsumsi garam yang terlalu berlebihan ya, asin-asin berlebihan, kemudian obesitas, kurang gerak, dislipidemia atau gangguan lemak tubuh yang terlalu berlebih, kemudian juga diabetes mellitus, seperti itu. Stres juga bisa mengakibatkan hipertensi dalam jangka waktu yang lama ya, stresnya seperti itu. Lalu ini dia pertanyaannya, bisakah hipertensi disembuhkan? Apakah hipertensi bisa sembuh? Nah, jadi kalau menurut apa yang kita pahami bersama di dunia medis, memang hipertensi ini tidak bisa sembuh gitu ya, tidak bisa sembuh, tapi hipertensi bisa terkontrol ya. Dikontrol dengan apa? Dikontrol dengan pola hidup gitu ya. Kemudian juga bisa dengan obat-obatan. Memang obat-obatan hipertensi ini jangka panjang ya. Pasien-pasien kami itu hipertensi banyak ya, hampir tiap hari mungkin ada pasien hipertensi. Dan banyak kan memang bagus terkontrolnya karena pasien rajin ya, pasien kita alhamdulillah rajin jadi terkontrol. Dari pasien dari 220/120 misalnya kita kasih obat dulu ya, lalu kita kasih obat dulu, terus kita dalam lama-kelamaan kita turunkan dosisnya, pelan-pelan kita turunkan, akhirnya sampai tercapai dosis terkecil yang paling efektif untuk pasien itu ya, gitu. Dosis terkecil paling efektif mengendalikan hipertensinya. Alhamdulillah banyak pasien kita yang mengalami hal seperti itu, terkontrol dengan baik seperti itu. Dan memang obat hipertensi memang jangka waktunya lama ya, bahkan seumur hidup ya, kalau misalnya tidak bisa mengontrol dengan hal yang lain. Dan pernah kita coba dengan pasien kita dengan kontrol pola hidup, misalnya berhenti merokok gitu ya, pengaturan berat badan, itu alhamdulillah banyak pasien yang mengalami penurunan cukup baik. Dan kalau usia muda biasanya
Kalau misalnya dia bisa merubah pola hidup, makan bisa melepaskan diri dari obat jangka panjang, insya Allah. Selain obat-obatan tadi, olahraga, lifestyle ya, atau perubahan pola hidup juga dapat membantu menurunkan hipertensi. Misalnya ya, menurunkan berat badan menurut studinya itu bisa menurunkan 5-20 poin ya, 5-20 ml air raksa untuk penurunan berat badan ya. Kalau berat badannya sampai ideal, ya akan bisa menurun sampai segitu. Kemudian menjaga pola makan, misalnya memperbanyak sayur dan buah ya, mengurangi lemak-lemakan, itu bisa menurunkan tekanan darah itu 8-14 mm air raksa. Kemudian pembatasan garam, konsumsi garam ya, itu bisa menurunkan sampai 8 mm air raksa. Loh, garamnya seberapa dok gitu ya? Maksudnya ada pertanyaan, garamnya sih maksimal seberapa? Maksimal itu sebenarnya 1 sendok teh dalam tiap hari ya konsumsinya. Boleh, tapi itu maksimalnya 1 sendok teh. Jadi harus hati-hati ya, kalau misalnya ada makanan mengandung garam atau micin yang terlalu berlebihan, penderita hipertensi harus hati-hati. Kemudian aktivitas fisik. Nah ini aktivitas fisik atau olahraga ataupun olahraga ringan yang sepanjang dia melakukannya rutin 30 menit dalam sehari, dia bisa menurunkan tensi itu sekitar 4-9 mm air raksa. Ya, itu selain obat-obatan tadi ya semuanya. Jadi ada perubahan gaya hidup, pola hidup dan makan. Jadi buat penderita hipertensi enggak usah khawatir, enggak usah mikir yang berlebihan gitu ya. Kalau tensi bagaimana, insya Allah bisa terkontrol dengan baik gitu ya. Nggak usah mikir terlalu jauh, yang penting kamu taati apa kan yang dikatakan dokter keluargamu, dokter terdekatmu gitu ya. Konsultasikan kondisimu, kalau ada keluhan segera kontrol. Nah ini hati-hati ya, banyak pasien dengan hipertensi, tensinya tinggi sekali tapi merasa tidak apa-apa. Saya nggak kontrol dok, nggak apa-apa, nggak terasa kok. Loh, sering seperti ini. Itu justru yang berbahaya. Kondisi hipertensi, tensinya sangat tinggi, dia nggak terasa. Ini yang harus hati-hati, nggak terkontrol, akhirnya nggak minum obat, nggak terkontrol, nggak melakukan perubahan pola hidup, akhirnya terjadi sewaktu-waktu komplikasi, dia tidak menyadari, tidak bisa mencegahnya, seperti itu. Jadi seperti itu ya tentang hipertensi, singkatnya tentang permasalahan yang dihadapi pasien-pasien kita, pertanyaan yang diajukan sering oleh pasien-pasien kita. Semoga konten yang singkat ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda atau grup keluarga yang membutuhkan. Semoga bermanfaat, semoga Anda semua sehat selalu. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, bunyikan notifikasinya. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.